kembali di ibadah kita pada hari ini. Semua sudah siap untuk mengikuti ibadah? Oke, siapkan buku catatan dan juga Alkitabnya ya. Kita naikkan pujian jika bukan karena Kau Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian, hormat, serta kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami dapat mengikuti ibadah bersama Tuhan, walaupun hanya dari rumah masing-masing Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun dan tercurah atas kami Tuhan. Layakan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. 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 Praise the Lord. Haleluya. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita, dengarkan pujian, hanya ini Tuhan persembahkan. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang berarti hidupku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kau telah menyertai kami sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul dalam ibadah Jumat pada hari ini. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk penyampai firman. Kiranya Engkau juga urapi. Biarlah apapun yang firman disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita. Apalagi kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu, menyiapkan hati kita. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah hidup kami hanya untuk Tuhan. Tolong kami kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti. Kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang sudah kami naikkan, kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, masih ingat 11 hari yang lalu bangsa kita bersukaria, bergembira. Oleh karena apa? Oleh karena Indonesia sudah merdeka yang ke-75. Memang bukan usia yang muda. Usia 75 merupakan usia yang sudah tua. Hal ini mengingatkan kita
bahwa pemeliharaan Tuhan atas bangsa ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Pemeliharaan Tuhan atas bangsa kita, bangsa Indonesia sampai sekarang. Oleh karena itu kita diingatkan untuk selalu bersyukur. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan? Pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang boleh menjadi teladan bagi kalian semua, bagi Bu Oni juga, dan boleh kita tiru. Sebelum Bu Oni akan sampaikan tokoh ini, mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita akan sama-sama perhatikan di dalam Yeremia 29 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Biarlah ini boleh kita imani, kita amini, bahwa ketika Tuhan sudah menempatkan anak-anak di Indonesia, di kota Malang, ini bukan satu kebetulan, tapi ada satu tujuan yang Tuhan mau. Untuk apa? Untuk mendoakan supaya kota kita, kota Malang, juga bangsa Indonesia mendapat kesejahteraan. Caranya bagaimana? Dengan berdoa. Ada satu tokoh yang kalian tentunya sudah tidak asing lagi. Bagaimana tokoh ini hatinya benar-benar mencintai bangsanya. Tokoh ini bernama Nehemia. Anak-anak tahu Nehemia? Bagaimana kisah hidup dari Nehemia ini? Nehemia adalah salah satu dari sekian banyak bangsa Israel yang dibuang, yang ditawan di Babel. Nah, suatu kali, nah Nehemia ini merasa sedih. Mengapa? Karena dia mendengar kabar bahwa sebagian bangsanya yang tidak ikut ditawan itu hidupnya lebih menderita. Karena apa? Tembok Yerusalem akan dirobohkan. Bagaimana sikapnya Nehemia mendengar kabar seperti ini? Dia pekerjaannya, atau Nehemia ini memiliki pekerjaan, sudah dipercaya menjadi juru minum raja. Anak-anak tahu juru minum raja itu pekerjaannya adalah memberikan minuman, menyajikan minuman kepada raja. Jadi sebelum raja meminumnya, terlebih dahulu Nehemia harus mencicipinya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi apa-apa pada raja. Nah, itu dengan pekerjaan yang seperti itu, tentunya pada waktu menyajikan minum kepada raja, mengantarkan minum kepada raja, raja mengharapkan juga dengan wajah yang sukacita, dengan wajah yang penuh gembira, tidak dengan wajah yang cemberut atau marah-marah atau sedih pada waktu menyampaikannya kepada raja. Tapi aneh, suatu kali Nehemia ini didapati kelihatan wajahnya sedih. Oleh karena itu raja bertanya, "Kenapa kamu kok sedih?" Setelah ditanya, Yeremia mengatakan, apa yang dia katakan? Bahwa bangsanya, ya, yang sebagian yang tidak ditawan, yang ada di Yerusalem sana, dia menderita. Penderitaannya sangat parah, di mana tembok Yerusalem akan dihancurkan. Kemudian banyak orang yang sangat-sangat mengalami penderitaan, ya. Oleh karena dia menyayangi dan mengasihi bangsanya, maka raja memberikan kesempatan. Nehemia mendengar kabar itu sangat sedih. Kenapa, Nak? Karena satu, dia mempunyai hati peduli dan kasih kepada bangsanya. Hal ini dibuktikan di dalam Alkitab Nehemia 1 ayat 4, di mana dikatakan ketika dia mendengar kabar itu, Nehemia duduk dan menangis. Tidak hanya duduk dan nangis saja, yang kemudian kedua adalah dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta ampun dan pertolongan
supaya bangsanya dipulihkan. Dia tahu bahwa bangsanya sudah tidak lagi setia kepada Tuhan, oleh karena itu Tuhan berikan hukuman. Anak-anak, barangkali kita pun juga demikian. Ketika kita tidak taat sama Tuhan atau sama orang tua, pasti kita mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah hati Nehemia. Yang pertama, punya hati peduli dan kasih kepada bangsanya. Yang kedua, punya iman yang teguh. Dia mendoakan, dia minta ampun, dan dia minta pertolongan kepada Tuhan. Di mana bisa dilihat? Anak-anak bisa melihatnya di dalam Nehemia 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Dia berdoa meminta ampun atas kesalahan yang sudah diperbuat, ya. Lalu yang ketiga, setelah dia minta ampun, minta pertolongan kepada Tuhan, Nehemia tidak duduk-duduk. Oh, sudah berdoa. Oh, sudah ditolong Tuhan. Tidak. Dia mengambil satu tindakan. Satu, tergerak hatinya, dia bergerak kemudian datang di Yerusalem yang sekarang menjadi reruntuhan. Pada saat dia tiba di Yerusalem, dia melihat keadaan yang sebenarnya. Nah, anak-anak, hati Nehemia kemudian dia tergerak oleh belas kasihannya. Bagaimana caranya untuk memulihkan bangsa ini? Dia tidak diam, dia tidak tinggal duduk-duduk saja, tapi dia akhirnya mengambil satu tindakan dengan cara dia bekerja keras, tidak sendiri, dia bekerja keras dengan orang-orang, dengan dengan sebagian bangsa yang ada di sekitarnya untuk membangun kembali. Tetapi ada tetapinya, ada salah satu pihak yang tidak suka. Siapa namanya? Sanballat dan Tobia. Dia tidak suka kalau tembok Yerusalem itu akan dibangun kembali. Sanballat dan Tobia mengejek, mengolok. Tapi ingat, Nehemia tetap memiliki hati yang teguh. Dia tidak mudah menyerah. Nah, Bu Oni berharap kiranya 3 hal ini boleh menjadi bagian dari kalian. Yang pertama yang harus kita lakukan di dalam misi kemerdekaan adalah 1, punya hati dan peduli terhadap bangsa ini. Caranya ya tadi dengan cara berdoa. Yang kemudian kedua adalah mempunyai iman yang teguh. Doakan pemimpin-pemimpin kita, doakan presiden kita. Yang ketiga, mempunyai hati yang tidak mudah menyerah atau tidak putus asa. Anak-anak dikasih Tuhan, ini masa pandemi, sulit bagi kita. Kadang kalian merasa jenuh, wah kapan sekolahnya, wah kok seperti ini, selalu tugas dari bu guru, kapan bisa ketemu teman-teman. Kalian mengalami kejenuhan, orang tua kalian juga seperti itu, mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan ekonomi, kesulitan mencari uang. Tapi percayalah bahwa ketika kalian tidak mudah menyerah, kalian berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Dan pada akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Dan kalian boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Itu yang Bu Oni inginkan. Mari kita tetap melangkah bersama Tuhan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya mengisi dengan membawa senjata seperti tahun-tahun yang lalu. Tidak, ini bukan zamannya. Tapi mari kita isi dengan tadi memiliki hati yang peduli, memiliki hati yang mengasihi buat bangsa ini. Yang kedua, mendoakan para pemimpin. Dan yang ketiga, kita tidak mudah menyerah. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di pertemuan ibadah kita minggu depan. Mr. Crystal, Casey, Tasya. Tuhan Yesus memberkati.